Baiklah, kita mulai saja ya. Eh, Materi kita hari ini adalah melakukan evaluasi kesesuaian lahan ya berdasarkan data hasil survei lapangan beberapa minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah buatkan peta lahan ya berdasarkan hasil pengukuran kita di lapangan kemarin dengan beberapa patok ya. Kemudian kita lakukan penggambaran poligon petak menggunakan ArcGIS ya minggu yang lalu. Nah, peta lahan itu akan kita gunakan nanti sebagai lokasi evaluasi kesesuaian lahan kita. Nah, dapat saya tunjukkan bahwa hasil analisisnya seperti ini ya. Ini adalah hasil analisis tanah yang sudah dilakukan. Adapun sampel tanah yang kita dapatkan kemarin patok yang kita punya itu kemarin ada 11 patok dan 5 titik survei ya. 11 patok dan 5 titik survei. Jadi ada 16 lebih kurang 16 lokasi titik survei ya. 6 ya 11 patok ditambah 5 titik survei. Tapi setelah kita ground check di lapangan ternyata ada tiga wilayah, 3 patok yang tidak kita ambil datanya, yaitu patok 4, patok 5, dan titik survei 4. Karena lokasi ini setelah kita ground check di lapangan adalah lokasi di luar wilayah kampus Polsri Banyuasin. Jadi kita hanya berhenti di patok 3, kemudian kita lanjutkan langsung ke patok 6 dan patok 7. Jadi kita tidak mengambil sampel pada patok 4, patok 5, dan titik survei 4. Sehingga hasil yang kita dapatkan yaitu jadi ada 16 patok, tapi kita buang 3 patok ya, 3 patok, patok 4, patok 5, dan 1 titik survei ya, sehingga total titik analisis kita yang bisa kita analisis ada 13 titik ya, 13 titik. Jadi yang sudah kita buang patok ini tidak ada, patok 4, patok 5 tidak ada, dan titik survei 4 juga tidak ada. Jadi totalnya ada lebih kurang 13 titik ya. 13 titik. Nah, dari 13 titik ini sudah dianalisis tanahnya, kita mendapatkan hasil analisis dengan 10 karakter ya. 10 karakter, ada tekstur, ada gambut, kedalaman gambut, ada nilai KTK, kapasitas tukar katonya, kemudian ada kemasaman tanah atau pH, kemudian ada kandungan C organik, ada kandungan N, ada kandungan P2O5, K2O, sulfidik, dan genangan ya. Dan genangan. Jadi ada 10 titik yang akan kita ambil atau kita lakukan evaluasinya. Nah, dari 10 titik ini nanti Bapak akan contohkan satu atau dari 10 karakter ini nanti akan Bapak contohkan 2 atau 3 karakter saja, sisanya nanti silakan kalian melakukan sendiri analisisnya hingga minggu depan semuanya 10 hasil analisis ini bisa menjadi peta kesesuaian lahan ya. Oke, kita mulai saja ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, untuk mendapatkan kesesuaian lahan kita sudah punya 10 hasil analisis, yaitu dari tekstur, gambut, KTK, pH, C organik, N total, P2O5, K2O, sulfidik, dan genangan ya. Nah, dari titik-titik ini dari karakter-karakter ini kita sudah dapatkan hasil analisis. Ini yang akan kita lakukan penilaian ya. Kita akan lakukan penilaian kesesuaian lahannya untuk masing-masing kelas, masing-masing karakter ya, baik itu tekstur, gambut, KTK, pH, dan sebagainya sampai ke genangan ya. Kita akan menilai untuk tekstur di lahan tersebut yang mana yang sangat sesuai, mana yang sesuai, yang mana yang sesuai moderat, sesuai marginal, dan ada yang tidak sesuai. Jadi ada yang sangat sesuai, dan sesuai marginal, kemudian yang tidak sesuai dari segi dari karakter tekstur.
begitu juga dengan gambut, begitu ketika pH dan C organik. Ya, ini yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Ya, nah hasil dari penilaian kita nanti akan keluar penilaian tekstur gambut ketika pH dan sampai genangan itu akan mempunyai nilai kesesuaiannya. Ya, nilai kesesuaiannya S1 untuk tekstur, S1, S2, S3 atau N-nya ada di wilayah mana ya. Nah, untuk minggu depan setelah kita sudah bisa kalian sudah bisa menilai 10 sampel 10 karakter tanah ini kemudian minggu depan kita akan melakukan overlay untuk masing-masing genangan ini sehingga 10 genangan ini 10 karakter tanah ini ya semua akan di overlay. Jadi baik itu misalnya tekstur dengan gambut akan kita overlay petanya, peta kesesuaian lahannya kita akan overlay. Kemudian hasil overlay tekstur dengan gambut itu menjadi overlay 1. Overlay 1 ini akan kita overlay juga dengan KTK sehingga menjadi overlay 2 dan kita terus ya overlay 2 kita overlaykan dengan pH ya, dengan kesesuaian pH menjadi overlay 3, terus kita lanjut sampai ke genangan ya. Jadi hasil overlay ini sehingga kita dapatkan overlay 9. Overlay 9 ini artinya sampai dengan overlay 9 ini artinya semua karakter tanah itu dari tekstur, gambut, KTK, dan pH ini terhubung semua, ya, teroverlay semua dengan melakukan overlay 1, overlay 2, sampai dengan overlay 9. Jadi semua. Nah, hasil dari overlay 9 inilah yang akan menjadi peta satuan tanah, ya. Peta satuan tanah. Untuk peta satuan tanah ini akan kita jadikan menjadi peta kesesuaian lahan aktual, ya. Kemudian peta kesesuaian lahan aktual ini akan kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan sehingga menjadi peta kesesuaian lahan potensial. Ini yang akan kita lakukan minggu depan, ya. Jadi kita minggu ini baru sampai batas penilaian kelas kesesuaian lahan, ya, untuk 10 karakter tanah. Oke. Baik, kita mulai saja. Jadi dari hasil analisis tanah tadi, ya, hasil analisis tanah kita dapatkan 10 karakter tanah. Hanya saja dari 10 karakter tanah ini ada 4 karakter tanah yang datanya berupa data kualitatif, ya, yaitu tekstur, N, P, dan K, ya. Jadi datanya data kualitatif. Kita tahu data kualitatif itu adalah data yang bukan berupa angka, ya. Sementara untuk mengevaluasi lahan, semua data ini harus berupa data kuantitatif atau data yang berupa angka sehingga kita bisa nantinya mengevaluasinya. Kalau dia data berupa data kualitatif, ini program agak susah, ya, karena kita salah mengetik huruf satu saja, beda huruf besar dengan huruf kecil saja, programnya tidak akan bisa jalan. Sehingga kita lebih gampang kalau kita menjadikannya angka, ya, semuanya menjadi angka. Nah, untuk itu kita harus memberikan skor untuk masing-masing data kualitatif ini, ya, untuk tekstur, N, P, dan K. Bagaimana cara kita membuat skor? Nah, untuk data tekstur, kita memberinya skornya berdasarkan yang paling baik sampai ke yang paling jelek, atau dari yang paling jelek ke yang paling bagus, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, mulai dari halus, agak halus, ada sedang, ada agak kasar, dan kasar. Jadi kalau kita urutkan, urutkan seperti ini, ya. Kita urutkan untuk tekstur halus, kita beri skor 5, ya.
halus kita beri skor 5, kemudian agak halus kita beri skor 4, sedang 3, agak kasar 2, dan yang paling kecil kasar itu kita beri skor 1 ya. Jadi sehingga kita akan mendapatkan skor teksturnya untuk halus 5, kemudian agak halus 4, kasar dia 1, agak kasar 2, kemudian sedang dia 3. Jadi kita memberikan skornya seperti itu. Kemudian untuk N, P, dan K, kita memberikan skor berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Balai Penelitian Tanah, ya, Balai Penelitian Tanah. Jadi ini ada kriteria penilaian sifat kimia tanah. Jadi kita akan menggunakan N, kemudian P, kemudian P-nya P2O5 ya, P total. Kemudian satu lagi K2O ya, K2O. Yang ini akan kita pakai sehingga kita akan dapatkan misalnya contohnya N total. N itu nilainya sedang. Nah, sedang kita lihat di sini ya. Kita lihat di pada kriteria ini, N sedang itu pada posisi 0,21 sampai 0,50 ya. Itu untuk N pada kondisi sedang 0,21 sampai 0,50. Nah, untuk pemberian skor kita gunakan angka yang paling tinggi ya, yaitu 0,5. Jadi dari 0,21 0,5. Berarti sedang itu kita beri skor dia 0,5. Kemudian rendah. Rendah itu kalau kita lihat dari sini, rendah itu dari 0,1 sampai 0,2. Berarti kita ambil yang paling tinggi yaitu 0,2. Berarti kita berikan 0,2 di sini ya. N itu hanya pada sedang sampai rendah ya. Jadi 0,2 dan 0,5 angkanya. Kemudian P2O5. P2O5 ada sedang, ada tinggi, ada rendah. Jadi dia ada 3 kriteria ya. Sedang, tinggi, dan rendah. Jadi kita gunakan sini untuk P2O5 sedangnya itu 0,08, tingginya 0,1, rendah 0,06 sehingga kita bisa berikan skornya seperti ini ya. Sedangnya 0,08, tinggi 0,1, rendah 0,6. Kemudian K2O, K itu ada sedang sampai rendah sampai sedang sampai rendah ya, atau rendah sampai sedang ya. Nah, rendah sampai sedang berarti untuk K2O rendahnya 0,06 ya, karena ini 0,03 sampai 0,6 kita gunakan angka yang paling tinggi. Kemudian yang berikutnya sedang 0,11 ya, kita gunakan angka yang paling tinggi 0,11. Jadi 0,06 untuk rendah dan 0,11 untuk sedang ya. Jadi ini kita sudah berikan. Jadi pemberian skor seperti ini ya. Jadi cara kita memberikan skornya. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan data ini, kemudian Excel ini kita simpan ya. Menyimpan Excel, ingat untuk yang menggunakan ADIS yang belum diupdate ya, kita gunakan Save As ya. Save As Excel-nya pada posisi ya, pada posisi Save As tipenya dia dalam posisi Excel 97/2003 ya. Jangan menggunakan Excel workbook yang ekstensinya XLSX ya. Jangan yang gunakan ini, tapi yang gunakan yang lama XLS ya. Karena kalau ADIS-nya belum diupdate ya. Nah, sekarang kita simpan dalam bentuk Excel 2007 yaitu namanya analisis tanah ya. Sudah disimpan. Oke, kalau sudah kita langsung buka ADIS-nya ya, kita buka ADIS. Ingat langkah awal setiap kita membuka ADIS, kita samakan dulu koordinatnya. Oh, lupa tadi ya. Pada titik koordinat pada titik sampel tadi kita harus memasukkan koordinatnya ya. Jadi pada patok ini tadi, patok tanah tadi ya, setiap patok ini sudah punya koordinatnya masing-masing ya. Sudah punya patok 1, patok 2, patok 3, 6, 7 sampai titik survei 1 2 punya nilai koordinat. Nah, nilai koordinat ini harus kita masukkan agar titik patok itu, titik sampel itu bisa masuk ke dalam peta ADIS ya. Nah, kita lihat
koordinatnya menggunakan koordinat UTM ya. Ini jenis koordinatnya ada jenis koordinat UTM. Kalau yang 430 900 dan ini kalau koordinat decimal degree dia pasti menggunakan derajat, menit dan detik ya. Sementara kita kalau koordinat XY-nya menggunakan nilai meter ya. Ini satuannya meter, 430.900 meter. Artinya kita menggunakan koordinat yang base-nya UTM. Oke. Kita kembali ke ArcGIS ya. Nah, begitu setelah ArcGIS-nya dibuka, ingat, saya buat dulu koordinatnya ya. Tekan layer ya, klik double di layer ya. Di layer ini bisa klik double atau klik kanan properties ya. Properties, klik kanan properties. Kemudian kita masuk ke general, the general, kita map-nya kita jadikan, ingat tadi satuannya apa? Meter ya, satuannya meter. Kemudian display-nya, penampilannya kita jadikan UTM ya, kita display-nya UTM. Kemudian koordinat sistem kalau punya kalian ya, ArcGIS kalian sudah disimpan di favorit, kita gunakan WGS 84 UTM zona 48 yang ini ya. Kalau tidak ada, kalau belum ada masuk di favorit, kalian bisa masuk ke project coordinate system ya. Ingat untuk UTM ya, project coordinate system kalau koordinatnya decimal degree atau derajat, menit, detik, gunakan yang geographic coordinate system. Kalau yang WGS 84 ya, yang di atas ini WGS 84 ini kita adalah koordinat decimal degree ya, derajat, menit, detik. Jadi kita gunakan geographic coordinate system. Tapi kalau kita menggunakan koordinat UTM, karena koordinat yang kita pakai tadi di data kita tadi, koordinat patok kita tadi bentuknya UTM, kita harus menggunakan UTM. Kalau tidak ada di favorit, kita cari di sini, di bawah, projected coordinate system. Kemudian kita cari ke bawah, pilih yang jenisnya UTM. Ya, pilih yang jenisnya UTM. Kemudian pilih yang ke bawah sekali, kita pakai yang datumnya WGS 84 ya. Kita menggunakan datum WGS 84 ya. Kemudian karena kita Sumatera Selatan ini berada di bawah garis khatulistiwa, berarti di bagian selatan dari bumi, ya, kita memilih yang Southern Hemisphere, ya, Southern Hemisphere, ya, karena kita berada di bawah garis khatulistiwa atau di belahan selatan bumi, ya, kita pilih ini. Kemudian untuk Sumatera Selatan itu kita berada pada zona 48, beda ya. Kalau Aceh beda lagi, ya, Aceh beda. Kemudian Jawa Timur juga beda ya. Kita kalau untuk Sumatera Selatan ingat kita menggunakan 48S ya, zona 48S. Oke. Nah, jadi kita sudah koordinat kita sudah menggunakan koordinat UTM. Nah, yang berikutnya kita ambil data peta lahan kita yang sudah kita buat pada minggu yang lalu ya. Kita tinggal add data, masukkan add data, kemudian cari di mana kalian menyimpan peta lahan kalian ya. Peta lahan kalian simpan di mana? Sini ya, kalau Bapak di sini di SHP baru ya. Kalau kalian ya silahkan dicari di folder kerja kalian di mana. Ini peta lahan ya, peta lahan yang sudah kita buat kemarin. Kemudian add. Nah, ini peta lahan yang sudah kita buat kemarin. Kita kasih label ya. Ada lahan praktikum, kalau kita kurang besar, hurufnya bisa kita perbesar dengan cara klik double pada peta lahan, kemudian labelnya kita perbesar hurufnya menjadi 12 ya, yang lain tidak usah diganti. Oke. Praktikum, karet, sawit, dan kemudian untuk supaya warnanya kita hilangkan warnanya ya, warna backgroundnya kita hilangkan, kita hanya ingin mendapatkan garisnya saja, kita pilih simbologi ya, kita pilih simbologi, kemudian warna kuning ini kita centang pada warna kuning ini ya, kita hilangkan backgroundnya, jadi kita pilih yang hollow ya, kita pilih yang hollow yang yaitu kita menghilangkan warna backgroundnya sehingga di warna ini, kemudian garisnya bisa kita ganti dengan warna yang terang yaitu misalnya merah ya.
garisnya bisa kita perbesar, kita jadikan 1, oke. Dan oke. Nah, ini sudah. Ini peta lahan yang sudah kita buat minggu kemarin, ya. Kemudian langkah yang kedua, langkah berikutnya, yaitu kita memasukkan data analisis tanah yang sudah kita buat di Excel tadi, ya, yang sudah kita buat di Excel lagi. Caranya bagaimana? Nah, karena data itu belum berupa shape file, karena untuk data ArcGIS itu berupa shape file, ya. Data ininya, data data spasialnya itu harus berupa shape file. Nah, sementara kita masih dalam Excel, artinya kita tidak bisa input datanya dari add data, ya, tidak bisa dari sini, ya. Untuk menginput data yang masih berupa Excel atau bukan berupa shape file, kita ambil dari file, ya, file, kemudian kita pilih add data, kemudian kita pilih yang add XY data. Add XY data, kita pilih yang ini, ya, add XY data, karena kita ingin mengambil data yang ada koordinatnya. Add XY data. Kemudian kita browse, ya, kita cari, kita pilih yang folder ini, kita cari lokasi data kita ada di mana, ya, data Excel kita tadi ada di mana, kita pilih ada di ini, ya, ada di analisis tanah tadi, ya, nama filenya analisis tanah, ini analisis tanah, kemudian add, kita add, kemudian di sini ada beberapa sheet yang muncul, ya. Sheet ini berdasarkan data yang ada di Excel, ya, sheet yang ada di Excel yang ini kita lihat, ya. Sheetnya lihat di bagian bawah ada titik survei, hasil analisis, skor, dan sheet, ya. Nah, kita ingin mengambil datanya yang berada di sheet skor, ya. Ini di sheet skor ini, yang karena kalau di hasil analisis kan untuk tekstur, NP, dan K-nya belum di scoring, ya. Sementara kita harus analisis datanya sudah berupa skor. Jadi kita pilih yang sheet-nya yang skor, ya, yang sudah skor. Berarti kita kembali ke Excel tadi. Kita pilih yang skor. Skor yang di sini, ya. Ini yang skor. Kita pilih skor. Kemudian kita pilih add. Kemudian Xfill, ya. Xfill-nya kolom X-nya itu adalah koordinat X, ya. Koordinat X, kita pilih koordinat X. Sementara kolom Y itu kita gunakan adalah koordinat Y, ya. Karena kita menggunakan koordinat X dan koordinat Y. Kemudian perhatikan yang di bawah, ya. Perhatikan yang di sini. Ada yang masih unknown. Unknown artinya belum diketahui koordinatnya, ya. Belum diketahui koordinat. Nah, kita tadi sebelum kita mulai tadi sudah membuat koordinat sistem, artinya akan tercantum koordinat sistemnya di sini WGS 84 dan datum WGS 84 dan UTM zona 48 sudah ada. Kalau belum ada, kita tinggal klik edit di sini, kita akan diarahkan kembali ke koordinat sistem, ya. Oke, kalau sudah ada tinggal kita oke. Oke lagi. Nah, lihat data patok-patok tadi sudah muncul di lokasi peta lahan kita, ya. Sudah muncul di peta lahan kita. Kemudian kita langsung pilih karena ini masih belum berupa shape file, ya. Ini belum berupa shape file, kita jadikan dulu data ini menjadi shape file, yaitu dengan cara klik kanan, ya, klik kanan pada score event ini, diklik kanan, kemudian pilih data, kemudian pilih ekspor data, ya, pilih ekspor data. Kemudian kita masukkan datanya, ya, data. Nah, oke, ya, yes. Nah, dia akan muncul tanah, ya, di sini. Nah, kemudian ini kita bisa hapus, remove, ya, kita bisa remove, ya. Nah, setelah muncul data tanah sudah dalam bentuk shape file, kita buka atribut tabelnya pada tanah, ya. Kita buka atribut tabel, open atribut, kemudian kita buka tabelnya. Nah, kita perhatikan pada data ini, ya, data yang sudah ada ini,
uh, ada data yang kosong, data 13 yang masuk. Nah, untuk menganalisis tidak boleh ada data yang kosong, ya, tidak boleh ada data yang kosong, sehingga uh, yang data nomor 13 ini, ya, FID 13 ini harus kita hapus, ya, harus kita hapus. Data kita hanya sampai 12. Cara menghapusnya tinggal diklik pada tanah, ya, klik kanan pada tanah, kemudian edit feature, ya, edit feature, kemudian kita klik start editing, ya, kita klik start editing, kemudian kita klik 13 ini, ya, baris ke-13 ini pada kiri sekali, kita klik sebelah sini, ya, kita klik ini, kemudian kita klik X, ya, ada yang X di atas ini, kita klik. Nah, setelah kalau sudah, tinggal kita editor, save, kemudian kita pilih lagi editor, stop editing. Nah, sekarang kita sudah punya 13 data dari 0 sampai 12. Nah, data inilah yang akan kita nanti akan kita olah, ya. Kita akan olah datanya berdasarkan evaluasi kesesuaian lahan.